Ini box Nike SB. Ya kemarin banyak banget yang komen kalau Bang, itu boxnya apa? Support LGBT ya? Lontong, gorengan, bakso tahu. bukan. Ini bukan ada unsur-unsur pelangi, guys. Jadi logo Nike SB itu memang berubah-berubah beberapa tahun sekali gitu ya. Dan desainnya memang berbeda-beda. Kebetulan desainnya ini, kali ini Nike SB-nya berwarna gini. Ini lebih kayak ke eBay gitu loh, guys. Warnanya bukan warna pelangi gitu. Karena nggak ada ungu, nggak ada orange gitu ya. Jadi aman, bro ya. Jadi udah, ini logo Nike SB, dan Nike SB yang mau gue review kali ini emang bener-bener warna sepatunya sama kayak box ini. Dan ini punya cerita yang seru banget ya sepatu ini. Makanya nonton sampai habis buat tahu gimana detail sepatunya. Jadi ini sepatu menarik banget karena sepatunya bentuknya kayak sepatu abis robek-robek terus disatuin lagi gitu, guys ya. Jadi tapi ceritanya ini seru banget karena sepatu warna ini tadi cuma dirilis 2 pair doang pada tahun 2003. Nah, 20 tahun kemudian makanya dirilis lagi nih. Jadi sekarang namanya ada Nike SB Dunk Low Sandy. Kenapa Sandy? Jadi waktu itu dirilis 2 pair doang 2003 dan 1 pairnya itu dirobek-robek, guys, di shredded gitu ya, dipotong-potong gitulah. 1 pairnya lagi dibikin charity gitulah, lelang gitu ya, lelang untuk charity, dan akhirnya terjual dengan harga termahal ya, penawar termahal. Abis itu hasil charity-nya dibuat charity skatepark di Portland gitu kan. Dan nama penawar tertingginya itu sampai saat ini masih misteri gitu kan, sampai satu hari di-reveal lah siapa penawar tertinggi itu. Nah, itu adalah namanya Sandy Bodeker. Dia itu yang bertanggung jawab atas semua rilisan-rilisan Nike SB ya. Nike SB ini juga salah satu programnya dari Nike juga kan. Jadi ada Nike SB, ada Nike All Condition Gear, banyak tuh kayak gitu. Satu Nike SB. Nah, itu tanggung jawab dari produk Nike SB itu ya dari Sandy Bodeker. Dia yang menginisiasi lah itu ya Nike SB. Jadi dia itu adalah skateboarder juga ya. Jadi sangat dulu dengan skena skate gitu ya. Jadi makanya ada Nike SB ini dan makanya legend banget. Dia yang melakukan penawaran tertingginya gitu. Makanya kenapa namanya ini sepatu Sandy. Dan yang menariknya lagi adalah ini sepatu yang dirilis tahun ini. Ini tuh dibanderol dengan 1,9 juta dan bentuknya ini bentuknya sepatu yang udah shredded itu, guys. Jadinya kayak dipotong-potong gitu. Langsung kita lihat seperti apa. Keren gitu ya. Langsung kita buka lagi deh ya. Tisu papernya malah taruh di bawah dan langsung sepatunya begini di review. Oh my god. Oh, would you look at that, guys? Ini gila, guys. Ini sih benar-benar gila. Maksud gua, konsep-konsep kayak gini nih Nike juga lagi banyak ya. Kayak waktu itu Nike Air Jordan 2 Off-White ya, dibikin kayak crackingnya si Nike Air Jordan 2 gitu ya, direplikain gitu. Nah, ini dibikin kayak sepatunya itu di-shredded ya, dipotong-potong, robek-robek dan jadi satu sepatu gini. Nah, siluetnya itu yang warna kayak gini ya, makanya warna boxnya itu seperti itu, guys. Ada kuning, hijau, biru, dan juga merah. Di mana LGBT-nya? Gak ada tahu gorengnya gitu, guys ya. Jadi menurut gua ini unik banget gitu, keren ya. Jadi banyak juga yang nyebut unofficial ya namanya ini Nike SB Dunk Low eBay juga ya, padahal nama officialnya Nike SB Dunk Low Sandy ya. Jadi seperti itu. Nah, SB ini juga masih ambigu, apakah Sandy Bodeker atau skateboarding ya. SB ini sebenarnya apa gitu, belum jelas gitu ya. Nah, ini menarik banget karena ini gabungan dari bahan leather ya, leather, abis itu gabungan lagi plastik gitu, plastik rubber gini, translucent gitu, dan juga gabungan ini nilon ya untuk si bagian tangnya gitu. Di situ juga fabric di bagian liningnya. Ini unik banget, guys. Ini nggak salah lihat loh kalian. Ini bukan editan loh. Ini bener-bener bagus loh. Ini gokil ya. Jadi ini menurut gue sih kalau dipakai lu bener kayak langsung jadi perhatian sih. Pakai foto apa sih? Foto robek disatuin lagi tuh bagaimana gitu kan? Nah, jadi sesuai dengan ciri khasnya ini baru menurut gue The Real Nike SB karena tangnya tebel banget ya. Emang ada beberapa Nike SB yang tangnya nggak tebel, tapi namanya lu buat skateboard ya. Ini harusnya tebel dong ya kan. Jadi gue suka banget Nike SB yang tangnya tebel kayak gini. Oh iya, kalau misalnya kalian mau beli ini bisa coba kalian beli di Hot Sauce Sneakers juga ya, dan thank you Hot Sauce Sneakers buat profit gua sepatu ini untuk di review nih. Nah, ini untuk bagian paneling di toe box-nya, di eye stay-nya, dan di bagian sini dia itu menggunakan patent leather gitu, guys, makanya glossy kayak gitu, walaupun memang sintetis lah ya. Cuma memang ini kelihatannya agak natural lah kerutan-kerutannya untuk yang bagian putihnya ini gitu ya.
Dan ini seperti ini ya, pattern leather di bagian mudguard ya, di toe boxnya ini, dan juga di sininya smooth leather, warna putih gitu. Abis itu di bagian IC juga sama pattern leather, shoesnya pattern leather. Jadi Nike-nya shoesnya nggak terlalu kelihatan tuh, jadi cuma di sini doang, garis dan garis gitu ya, biru kayak gitu. Abis itu juga ada bordiran SB doang, nggak ada Nike-nya. Jadi SB. Abis itu di bagian lateral side juga sama kayak gini, kuning, merah, biru, hijau gitu ya. Dan juga di bagian tangnya, di wovennya juga cuma SB dengan hashtag Nike SB Forever gitu. Habis itu di bagian belakangnya juga ada woven tulisan Nike and the Shoes. Ya itulah, nggak terlalu kebaca ya, susah banget bacanya gitu. Habis itu di sini bahan fabric gitu kayak microfiber ya bahannya untuk di bagian tang dalamnya ini, dan juga di bagian sini nih yang bening-bening itu tadi gue bilang translucent rubber plastic gitu. Seru banget sih ya. Habis itu di bagian insole kita lihat bisa dicopot gak sih? Aduh. Nah, ini ada gambar orang peluk anak nih, kayak Sandy Bodekernya deh guys ya, di gambar di sini nih dalamnya. Habis itu di bagian sebelah kanan ini sepatu yang memang aslinya ini yang di shredded gitu guys. Jadi makanya bentuknya kayak gitu tuh, kayak kepotong-potong gitu ya. Jadi kata jari-jarinya dan segala macemnya gitu. Nah, ini belakangnya sama, kiri kanan SB gitu ya. Dan untuk di bagian midsole ini juga menarik banget jadinya karena diikuti bentuk shredded, dikasih IC sole gitu guys untuk di bagian yang kayak kepotongnya ini. IC sole sampai ke outsole-nya IC sole lagi ya. Jadi midsole sama IC sole itu satu material. Enggak, beda apa? Oh, beda sih. Ini soalnya ini kayak agak keras, nggak keset. Nah, ini keset yang di sini. Jadi beda ya. Jadi di sini TPU tetap yang putihnya di midsole ini. Habis itu di sininya rubber ya untuk yang merah dan juga IC sole gini. Tuh, jadi menarik banget. Ini sih rumit ya menurut gua, cara bikinnya ini susah loh harusnya ya. Tapi ini keren sih ya. Bisa jadi kayak gini, dan untuk harga resellnya itu ada di sini guys. Jadi langsung aja. Kalau misalnya lu suka banget, langsung lu sikat ya. Ini menurut gua ini menarik banget. Ini lucu gitu ya, seru gitu. Kayak wow, nggak pernah lihat gua seperti ini. Nah, kebetulan ini ukuran 9, langsung aja kita cobain ya gimana feelingnya pasti pakai ini, kayak banyak plastik kayak gitu. Apakah ada bakal sakit gitu di sini-sininya ya? Bakal coba kita cek. Oke, kebetulan kaos kaki gue juga berwarna. Kita akan cobain masukin ini. Sebenarnya harusnya kalau Nike Dunk SB rasanya kan biasa ya. Nah, Nike Dunk SB itu enakan Nike setengah size karena ini 9. Jadi sini snug banget nih tuh ya. Dan tangnya kan tebal banget nih. Coba kencengin dulu tali sepatunya. Nah, kaos kaki lu langsung kelihatan tuh ya. Kayak kelihatan sini tuh kayak ada kuning, ada merah. Gue takut di sini tuh sakit tuh nantinya. Kalau misalnya kalian nggak pakai kaos kaki, tapi kalau pakai kaos kaki sih aman sih, nggak mengganggu ya. Tapi nggak tahu kalau buat jalan. Tapi kalau kayak gini-gini nggak ada rasa sama sekali, nggak sakit-sakit. Kita coba sebelahnya lagi. Nah, ini berasanya emang kayak ngesnak banget sih guys. Karena dia SB Dunk tuh enakan lu naikin lagi setengah size sih, biar agak ada ruang sedikit karena di bagian sini bener-bener keras banget, ngetat banget. Tapi ini unik banget ya kalau dipakai ya. Seru gitu kayaknya. Asik ya. Nih, tuh. Oh, alright. Ini untuk insole juga lumayan empuk. Cuman bagian atasnya aja agak lumayan ketat sih. Karena mungkin emang kalau pakai main buat skateboard, ini kayaknya ukuran true to size udah oke. Tapi kalau buat jalan-jalan kayaknya naikin setengah size aja deh. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, klik tombol like ya. Kalau misalkan mau review lagi, silahkan komen juga guys. Kalau nggak mau tinggal video-video baru dari gue, aja bantu subscribe dan nyalain notifnya. Semua notifnya dinyalain. Oke, kalau gitu segitu aja ya. Sekian dari gue untuk video kali ini. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people. Pelangi gitu karena nggak ada karena nggak ada nih. Nah itu di sesep. Aku ke Bali hari ini. Enggak.